kembali lagi di Smart Business Coaching dan masih bersama dengan Coach Ihsan dan juga Mbak Ica selaku Vice CEO dari Mo Business ya. Dan topik kita sore hari ini listener, bagaimana berhasil mencapai goal bisnis Anda melalui coaching gitu ya Coach ya. Tadi Coach Ihsan sudah sampaikan setiap orang ada yang punya blind sendiri ya, titik butanya. Nah, itu sebabnya butuh orang lain untuk membantu ya Coach ya. Tapi Mbak Ica sendiri nih di Mo Business melihatnya, kalau kita ngomongin coaching dari perspektif Mbak Ica, apa sih sebenarnya coaching itu? Oke, itu pertanyaan paling banyak sih Mbak yang diterima di DM maupun kadang di seminar-seminar. Jadi kalau menurut kita di Mo itu, coaching itu adalah metodologi yang bisa membawa kita, yang bisa membawa Anda semua smart listener itu dari present state-nya kita ke future state-nya kita. Didampingi oleh coach. Gitu. Jadi ibarat atlet, ibarat tim olahraga, kita kan taunya mereka di ring itu atau di pertandingan itu hebat gitu kan. Mereka keren lah gitu kan. Tapi nggak tahu di baliknya itu mereka berproses, mereka didampingi oleh pelatih gitu untuk bisa seperti sekarang. Dalam proses pertandingan itu pelatihnya ini adalah coach di Mo Business itu ya, ya. Oke. Ketika melakukan proses coaching, apa sih yang dilakukan bersama dengan klien, Mbak Ica? Biasanya kalau kita kalau di coaching itu kita berikan coach itu memberikan metodologi, di mana dengan metodologi ini klien maupun coaching ya itu bisa menemukan potensi yang terpendam di dalam diri mereka, jadi unlocking their potential gitu, untuk bisa memaksimalkan performance mereka gitu, dan untuk melihat hambatan-hambatan yang selama ini jadi jadi belenggu untuk mereka naik maju lebih cepat. Ada proses counseling gitu ya Coach ya, dengan pertanyaan-pertanyaan deep gitu ya. Coach kita sering nanya apa sih goalnya, apa sih dreamnya gitu ya. Ini sangat dasar ya Coach ya. Memang yang dilakukan dalam praktek coaching itu lebih tepatnya assessment ya, seperti mirip counseling tapi fokusnya kita ke depan. Jadi dari yang kayak Mbak Ica tadi bilang, Ica mau membawa coaching seseorang ya profesional, mau dia profesional di kantoran atau mungkin business owner dari present state ke future state. Nah, mereka sangat-sangat bisa terbantu dengan coaching. Itu yang kita lakukan ya, orang-orang yang perlu dan yang sadar ya Coach ya. Nah, bagaimana kalau nggak sadar nih perlunya coaching gitu ya? Seringan kan begitu ya Mbak, ya kita bisa mah nanti belajar jalan itu. Memang kalau yang nggak sadar, memang ia belum ingin memenangkan pertandingan. Apa yang dia ingin menangkan? Misalnya kemampuan yang lebih baik, ya, bisnis yang performanya lebih baik, karyawan yang lebih oke, gitu, omset yang lebih oke, atau misalnya bagaimana bisa membuat bisnis ini bertahan dan bisa punya inovasi mungkin di tengah new normal ini. Nah, itu kan ada tantangan-tantangan yang benar-benar mungkin ia bisa lakukan, gitu ya. Tapi pola-pola lama itu nggak berhasil membawa dia mencapai apa yang diinginkan sebenarnya. Nah, itu kesadaran itu bisa muncul dari situ. Ada nggak ya pola-pola baru? Siapa yang bisa membantu gitu? Kalau misalnya orang lain ya atau media yang kita bisa akses, apakah benar-benar menjawab personal value-nya ya, kebutuhan yang sangat personal gitu. Nah, karena coaching itu kan tailor made ya. Jadi program itu dirancang ya setelah kita diagnosa kebutuhan dan hambatan-hambatannya si klien gitu, sehingga benar-benar menyesuaikan. Ya, makanya coaching ini sangat-sangat punya benefit personal gitu. Pertumbuhan bisnis itu bisa dirasakan ketika dia akhirnya tersadar dan dia memilih identitasnya, kemudian memenuhi konsekuensinya dengan melakoni atau memerankan performa terbaiknya gitu. Itu sebabnya kita selalu katakan bahwa setiap pebisnis itu nggak mungkin pernah bisa jalan sendiri ya, nyaris nggak mungkin bisa jalan sendiri ya. Benar ya Mbak Ica ya. Dia memang butuh orang lain yang menjadi sosok partner atau bahkan mentor ya Mbak Ica ya. Coach dalam hal ini coaching. Nah, mungkin ini ke Mbak Ica nih. Ini kan kita sudah melakukan banyak coaching gitu ya bersama coaching. Coaching. Seperti apa sih klien-klien yang sudah kita coaching Mbak Ica sejauh ini? Jadi
di kita itu ada yang masih di level starting, ada yang running juga. Jadi kalau di starting itu mereka masih ya dari sharing, mentoring gitu kan. Kalau di fase running mereka udah lebih mereka udah kuat motivasinya, udah nggak perlu dimotivasi yang seperti yang masih di mentoring itu. Jadi di yang mereka yang di fase running ini ada yang sudah bisa mencapai target-targetnya, ada yang sudah bisa mendapatkan apa yang belum mereka dapatkan sebelumnya. Memang di fase running ini sudah keseriusan ya, sudah sangat serius untuk bisa tumbuh nih bisnisnya. Bukan hanya memunculkan motivasi aja, motivasi udah dari dalam gitu. Sehingga willpower-nya itu nggak habis-habisnya. Jadi coaching itu udah, kalau kita bilang seorang coach yang coachable, ya mudah dan sangat bisa di coaching adalah orang-orang yang sudah sadar. Ketika dia sadar untuk memenangkan suatu pertandingan, hambatan-hambatan yang ia rasakan, nah dia ingin hancurkan ya belief system yang menghambat. Nah disitulah dia sangat bisa menjalankan sebuah bisnis ya. Jadi identitasnya juga dia bisa lakoni dengan baik gitu. Nah tapi masih di level running itu. Nah karena seorang pemilik bisnis adalah orang-orang yang membangun sistem dan people. Nah, kalau di level running, biasanya mereka masih menjadi supervisor, manager, merangkap owner. Ya, merangkap CEO gitu ya. Benar-benar chief everything officer. Namun memang identitas ini harus bisa berjalan selaras gitu. Ya, sehingga dia bisa mengelola kapan dia saat dia menjadi supervisor, mengawasi gitu ya, atau sekali-sekali membantu staff gitu ya. Atau menjadi manajer, membuat plan-plan yang strategis gitu kan, dan mengevaluasi bisnisnya dengan 4 aspek yang kita sebut dengan key business activity gitu ya. Pertama, key activity bisnis ini adalah bagaimana aspek finansial di bisnisnya, bagaimana aspek customer di bisnisnya, bagaimana aspek internal proses di bisnisnya, apakah bisa dipastikan berjalan dengan baik gitu ya, apakah bisa berjalan dengan konsisten menuju visi gitu ya, dan bagaimana aspek learning and grow-nya gitu. Bagaimana pembelajaran dan pertumbuhan dari bisnisnya. Ada yang bilang, coach, kalau kita dapat komplain gimana ya coach cara menghadapinya? Nah, di kita itu udah merubah makna ya, komplain itu menjadi learning and grow. Jadi, nah itu adalah masukan untuk bagaimana tim bisnis bisa belajar dan bertumbuh gitu. Nah, itu kan aspek-aspek yang harus dievaluasi. Ya, dibuat plannya dan dievaluasi. Nah, kemudian nggak cukup sampai situ gitu. Ketika dia memang mau benar-benar menjadi business owner, pemilik bisnis, dan jadi entrepreneur gitu ya, dia harus bisa membangun visi, misi, value-nya gitu. Dan memastikan value, people, proses itu berjalan dengan efektif. Levelnya apa aja sih, Coach? Running yang terakhir? Iya, starting. Yang pertama, running. Running the business. Jadi pertama starting the business butuh motivasi, butuh ilmu-ilmu. Mungkin bisa dapat di Instagram kita. Ya, ada di Coach Isan, ada di Mau Bisnis gitu ya. Silakan follow teman-teman pebisnis dan smart listeners. Atau juga bisa subscribe selain di Smart FM. Itu bagus-bagus tuh materinya ya. Ada kita rekamannya di sini ya. Nah, silakan Anda luangkan waktu untuk subscribe dan dengar lagi ya siaran-siaran edisi kita sebelumnya, karena sangat-sangat fundamental ya di awal Mbak Ica. Dari mulai identitas, ada pedagang, pebisnis, entrepreneur seperti apa. Nah, kemudian di YouTube-nya Coach Isan juga ada. Jadi search dan subscribe Coach Isan gitu di YouTube-nya, untuk teman-teman bisa dapat tuh. Itu level starting itu aja udah oke sebenarnya. Ya. Tapi ketika dia memang betul-betul ingin didampingi, ya, ingin di coaching itu sampai mereka harus lakukan apa yang mereka nggak suka lakukan, tapi harus dilakukan. Ya mau nggak mau ya, coaching. Iya, dan itu memang mereka butuhkan gitu. Nah, makanya harus ada orang yang di luar dia, partner atau teman yang disebut dengan coach profesional, gitu, yang netral, untuk bisa membantu dia deliberate practice, latihan yang bisa disengaja untuk bisa jadi mastery gitu. Ya, jadi ahli, jadi expert di bidangnya yang belum dia miliki untuk mencapai tujuan. Itu aja sih. Artinya ketika seseorang berada di posisi level running gitu ya Mbak Ica ya, artinya dia sadar betul apapun yang disampaikan oleh coaching dia harus aplikasi gitu ya. Harusnya begitu. Walaupun prakteknya ada aja tantangan-tantangan yang mana ketika di sesi coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang powerful dari seorang coach yang profesional, itu akan bisa membuat
itu terbuka jadinya ya, jadi bisa dilakukan karena coaching dan coaching ini kan metodologi dan implementasi, bukan hanya sekedar metodologi, tapi bagaimana metodologi yang terbaik untuk dia dan bisnisnya bisa diimplementasikan. Makanya kita ada pendekatan grow, goalsnya apa nih kamu menjalankan bisnis, ya kan? Coach, goal saya di aspek omsetnya ini, pelanggan ini, internal proses ini yang running nih udah paham bener nih, ya kan? Kemudian learning and grow-nya ini kita mau belajar ini. Realitinya apa sekarang ini? Coach, kita punya tim, tapi kelemahannya tim belum terus opportunity kita ada sih, ada pelanggan yang butuh kita ya untuk dia bisa berpartner sama kita nih, ya kan? Tapi ya itu ancamannya bisa jadi ini jadi pesaing ini, Coach, gimana ya caranya kan gitu ya? Nah, baru mitra tapi akhirnya bubar gitu kan, itu kan benar-benar kita bisa upayakan apa sih pencegahan terbaiknya gitu, ya kan? Nah, jadi kemudian apa pilihan-pilihannya gitu ya? Optionnya apa aja nih? Saya akan buat SOP, saya akan training karyawan saya, tim saya akan buat legalnya, saya akan daftarkan merek saya gitu ya. Nah, sehingga tidak menjadi perpecahan gitu ya sama mitranya gitu ya. Kemudian apalagi Pak yang misalnya nih Bapak nih misalnya nih coachingnya nih. Apalagi Pak yang ini pertanyaan seorang coach. Apalagi Pak yang itu bisa jadi tidak mungkin dilakukan, tapi kalau dilakukan akan bisa membuat goals Bapak berhasil. Mikir dia. Nah, di sini perasaan yang nggak terbayangkan ya bagi seorang coach yang di coaching itu sangat-sangat luar biasa. Makanya kita ada di Instagramnya Coach Ihsan, beberapa klien yang mau share itu mereka share apa yang mereka rasakan, pembelajaran mereka rasakan dalam coaching itu mereka share. Nah, kemudian nggak seberhenti sampai situ, Mbak. Nah, levelnya adalah setelah tadi goals, reality, dan option apa yang harus dilakukan. Nah, apa nih will commitment-nya Bapak? Gitu. Jadi, will commitment apa ya? Ya udah dia sampaikan, saya akan lakukan ini, kalau enggak saya akan dapat punishment ini. Gitu. Dia berpikir sendiri ya, Pak? Dia berpikir sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang powerful nih, ya apa yang membuat Bapak tidak melakukan? Saya tidak akan lakukan ketika saya harus follow up lagi terus capek gitu ya, karena saya orangnya kan kemudian dan lain-lain. Akhirnya dia menyadari apa yang menjadi hambatan. Nah, itu kita beresin lagi tuh. Artinya ketika seseorang sadar betul di proses atau di level running, sadar betul butuh di coaching, mungkin dia putus spirit we are the champion kali ya. Benar. Karena memang di coaching ini coach sendiri goalnya adalah untuk mencapai bagaimana seorang pebisnis bisa mencapai goalnya. Ya. Saya juga pengen bertanya pengalaman selama melakukan coaching ya. Dalam di berpartner coaching sama Mbak Ica. Tapi kita break dulu ya. Kita akan lanjutkan. Ada lagi yang growing belum dibahas. Apa tuh? Itu levelnya ya. Iya. Ada starting, ada running, ada growing. Kita keep dulu nih. Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya, Coach ya. Kami akan kembali untuk Anda saja.